masih di Hitam Putih, masih bersama dengan seorang dokter yang tergabung dengan dokter lintas batas atau dokter without borders, di mana dia ditempatkan ke daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah konflik ya. Nah, mungkin pertanyaan saya gini, peristiwa apa yang paling Anda ingat? Mungkin bukan hanya keamanan, tapi mungkin secara humanity dan sebagainya, apa yang paling Anda ingat? Pada saat saya ditugaskan di Sierra Leone, itu saya bertugas di satu rumah sakit anak, Mas Dedi. Nah, di Sierra Leone itu merupakan daerah endemis untuk penyakit Lassa namanya. Itu penyakit yang menyerupai penyakit Ebola. Oke. Ya. Saya baru pernah dengar tuh penyakit Lassa namanya. Ya, jadi penyakit viral hemorrhagic disease yang juga menyebar melalui cairan tubuh. Apa disease? Viral hemorrhagic disease. Oke. Ya. Dan penyakit dengan tingkat Berarti penyebarannya luar biasa dong kalau penyebarannya melalui semua cairan tubuh, Mas. Iya, Jadi iya. menyentuh pasien pun itu bisa kena, betul. Bisa kena. Dan morbiditasnya tinggi sekali. Jadi sekitar 60-70% pasien yang terkena Lassa viral hemorrhagic disease ini berpotensi besar untuk meninggal. Dan kemudian saya ditugaskan sebagai dokter untuk menangani pasien-pasien yang dicurigai mengidap Lassa, di mana saya harus menggunakan pakaian protektif seperti astronot gitu, Mas Dedi, untuk menangani pasien. Itu otomatis mungkin kalau orang berpikir perang ataupun juga mungkin konflik itu berbahaya, tapi pada saat saya akhirnya berhadapan dengan penyakit seperti itu, malah saya lebih takut sebenarnya. Itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat sebenarnya. Jadi saya akhirnya betul-betul harus menjaga diri pada saat menangani pasien. Itu pun juga sedikit susah, soalnya kan kita harus berpakaian semacam astronot tuh, Mas Dedi. Ya, Terus steril pasti kan dan akhirnya kita harus memeriksa pasien dengan pakaian itu, dan itu panas banget. Dan belum lagi mungkin sebagai dokter, apalagi yang saya tangani adalah anak-anak, Mas Dedi, itu ada rasa iba juga. Biasanya kan kita anak-anak kalau anaknya sudah kritis ya, atau mungkin juga anak-anak yang sedang dalam kondisi perdarahan aktif, itu kan kita sebagai dokter, saya juga merasa iba. Kadang juga ingin menggendong ataupun juga mungkin menenangkan anak ini, tidak bisa saya lakukan seperti itu. Dan menurut saya hal-hal seperti itu yang lebih penyakit-penyakit yang saya tidak bisa lihat ya, itu yang lebih berbahaya. Dengan tempat dan daerah seperti itu, dengan penyakit dan peristiwa seperti itu, saya mau tanya satu hal nih. Nggak tahu Anda pernah menghitung apa tidak? Berapa banyak korban meninggal yang sudah Anda lihat? Lumayan banyak juga, Mas. Jadi kadang saya bukan joke ya, jadi kadang kalau cerita dengan teman kalau saya pulang ke Makassar dan kemudian kumpul-kumpul dengan teman saya kadang bikin joke-nya seperti ini. Kayak, kayaknya kamu ini melihat pasien meninggal lebih sering daripada melihat kita deh, ketemuannya seperti itu. Jadi apalagi di daerah-daerah yang terhitung daerah wabah ya, Mas Dedi. Contohnya saja pada saat ada wabah hepatitis E di kamp pengungsian ya. Itu pun juga saya baru dengar pada saat saya di Sudan Selatan, wabah hepatitis E di Sudan Selatan itu memakan korban yang banyak. Ataupun juga pada saat wabah Ebola di Afrika Barat yang menyerang Sierra Leone, Guinea, dan Liberia juga. Setahu saya hepatitis E itu cepat sekali kan? Hepatitis E penularannya kan feko-oral ya, Mas Dedi. Jadi apalagi di kamp pengungsian yang hygiene-nya tidak terjamin dan orang pun tinggal dengan saling berdesak-desakan. Dan korban bisa meninggal dengan cepat bukan? Orang-orang yang sudah jatuh ke tingkatan koma itu sangat susah untuk bisa bertahan. Berarti banyak korban yang Anda lihat? Pada saat itu iya. Dari dalam sehari pasti ada ya. Sayangnya pasti ada yang meninggal. Baik, terima kasih. Saya akan mengundang seorang bintang tamu lagi. Ini bintang tamu kita juga mengabdi di sebuah tempat. Dia guru mengabdi di sebuah tempat. Tempat ini disebut daerah tanpa tanah. Seperti apa daerah tanpa tanah? Mungkin belum pernah dengar nih, daerah tanpa tanah itu seperti apa? Kita lihat dulu ini sebentar. Menjadi seorang guru tidaklah mudah, terlebih jika mengajar di daerah terpencil. Fajri Al-Falah, guru yang mengabdikan dirinya di Desa Selengot, Kalimantan Timur, mengajar di daerah tanpa tanah. Bagaimana tidak, seluruh desa beralaskan papan sebagai tanah berpijak.
Sebagian besar hidup masyarakat dihabiskan dengan segala kekurangannya. Walaupun begitu, kurangnya pasokan listrik, air bersih, hingga akses jalan tetap dinikmati oleh masyarakatnya. Baik, kita langsung aja undang, ini adalah Fajri Al-Falah. Mas Fajri. Iya. Selamat malam Pak Guru, silakan. Kita, Anda guru, Anda ngajar tuh profesi atau gimana? Iya, saya memang seneng mengajar, Mas. Tapi profesinya guru? Iya. Guru? Oke, ini dikirim juga gitu sama seperti dokter? Iya, dikirim juga. Dan terakhir itu dikirim katanya ke Indonesia Mengajar ya? Iya, Indonesia Tergabung Mengajar. dalam Indonesia Mengajar, oke. Jadi di mana daerahnya di mana? Nama desanya Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir. Pernah dengar nggak, Mas? Ya, itu di mananya peta buta, sebelah mananya? Dia di Provinsi Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Kalimantan Iya, Timur. di Selat Makassar ada pulau kecil, di Teluk Apar, di sananya. Nah, itu daerah tanpa tanah, enggak ngerti saya maksudnya, daerah tanpa tanah. Jadi di sana itu memang pulau kecil, jadi mereka itu desanya itu kecil, cuman dihubungkan dengan kayak papan-papan yang disusun jembatan-jembatan gitu. Jadi sekolahnya pun di atas ini jembatan. Lah bawahnya apa? Udah laut kalau lagi ini. Kalau lagi surut itu lumpur, kalau lagi pasang itu laut semua di bawahnya. Berarti tidak ada tanah jejak tuh, tidak ada? Jejakan Nggak ada, tanah. jarang anak-anak main di bawah. Palingan kalau abis pulang sekolah, kalau lagi ini mereka langsung mandi. Jadi satu pulau itu isinya papan? Enggak, jadi yang khusus ditempatin di rumah, kalau ke ujungnya lagi itu udah tambak empang, orang nyebutnya di sana, tambak udang, kemudian hutan bakau. Nah, yang papan itu sebesar apa? Kayak jembatan berapa ya, 2 meteran, Heeh. itu yang menghubungkan melingkar, ada 2, seperti itu. Nah, Anda ngajarnya di sana? Iya, ngajarnya di sana. Nah, kayak begini nah. Oh, berarti memang memang kayak perairan dong ya? Iya, di laut. Jadi mereka tuh tinggal di atas air intinya? Iya, tinggal di atas air, karena mayoritas masyarakat di sana nelayan. Oke. Nah, Anda dikirim, kapan Anda dikirim ke sana? Akhir Desember 2014, 21 Desember. Gimana rasanya ngajar di sana? Seru sih Mas, 1 tahun di sana. Seru banget. Jadi kita ke sana itu dari Indonesia Mengajar sendiri bukan ngajar doang. Jadi bahasanya itu menggerakkan aktor-aktor lokal, baik pemuda, masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan di sana. Oke, kok mau? Sederhana sih Mas, yang pertama saya memang senang ngajar. Kemudian kenapa mau ke sana? Karena konsepnya mengabdi ya, niatnya mengabdi. Menurut saya dimanapun daerah di Indonesia sama aja sih. Mau yang ada listriknya, mau yang enggak, yang nggak ada ininya. Pernah ke tempat gak ada listriknya? Di sana nggak ada listrik Mas, Oh, ini gak ada listrik? nggak ada listrik. Jadi kalau malam gelap. Kalau malam memang gelap sih kan? Oh iya, Kalau siang terang. maksudnya Itu di daerah manapun begitu kejadiannya. maksudnya Bukan kalau hanya daerah tanpa tanah, Somalia, Liberia, enggak. Satu dunia tuh kalau malam gelap. Oh iya ya. Kalau aku mana loh, kalau merem nggak lihat apa-apa. Nah, iya itu sama. Heeh. Maksudnya tuh kalau malam, Gelap, Iya gelap. maksudnya kalau malam nggak nyalain lampu. kan nggak ada listrik. Iya ya. Tapi di sana ada genset. Oh, ada genset. Oh, ada genset. Di beberapa rumah ada gensetnya. Nah, Anda tinggal di mana itu? Aku tinggal di rumah masyarakat. Ada keluarga angkat di sana. Jadi jadi anak angkat di sana. Jadi ada keluarga juga di sana. Ada keluarga di sana? Keluarga baru, Selama 1 tahun? 1 tahun. Nah, gimana rasanya waktu pulang? Berubah sih Mas, terutama warna kulit. Karena di sana pesisir ya. Jadi kita belajar kadang di luar, kalau sore sama anak-anak di luar. Kadang bosan belajar di luar, kemudian kita main lagi ke empang sambil nyanyi seperti itu. Nggak sedih tinggalkan mereka dan keluarga di sana itu? Sedih pastinya Mas, karena udah anggap keluarga sendiri waktu perpisahan kemarin itu.
Oke, dan itu kalau mau keluar dari sana naik apa? Perahu? Nah iya, nggak ada transportasi umum. Jadi kalau ke sana itu misalnya besoknya saya mau ke kota misalnya. Malamnya harus tanya ke rumah-rumah, Bapak mau ke dermaga kah besok? Mau ke dermaga kah besok? Jadi numpang ke perahu nelayan gitu. Numpang perahu nelayan. Oh ya, berarti memang semuanya air soalnya ya? Iya, bener. Oke, dan katanya juga susah air bersih. Iya. Rekor itu saya nggak mandi berapa hari ya. Oh, Anda bangga ya? Iya bangga, karena nggak semua orang bisa merasakannya loh mas. Berapa hari nggak mandi? Kemarin itu, jadi kan waktu kemarau yang agak lama ya. Nah itu kan bawahnya air semua, tinggal jelek gitu doang. Beda mas. Kita ini sabun kalau pakai ini kan nggak ada ininya, nggak ada busanya. Jadi tapi seru sih, maksudnya masyarakat di sana udah kadang kalau udah sore, Bapak mampir dulu makan atau mandi dulu di sini, ini ada air masih ada gitu. Jadi tiap kalau kita jalan itu selalu dipanggil Kenapa makan. air itu kenapa? Karena di sana karena di bawahnya laut, sumber air itu hanya dari Hujan. hujan, Berarti menampung air hujan. menampung air hujan. Lah minum bagaimana? Disuling. Air hujan itu dimasak. Air hujan itu dimasak. Iya. Ditampung sama drum-drum. Nah ini pertanyaannya sama dengan tadi dokter. Anda dapat apa di sana? Saya senang mas di sana, saya bahagia di sana. Jadi Apa yang bikin bahagia? Air nggak ada, tanah nggak ada, lihat bawah lumpur, setiap orang kulit beda, jadi hitam. setiap orang kan beda-beda ya standar kebahagiaan dan lain-lain. Tapi kalau di sana itu, jadi waktu saya pertama kali ke sana itu kurang sehat, jadi sakit sebelum datang ke sana. Nyampe ke sana, anak-anak pada datang kan belum kenal nih, tapi udah pada datang ke rumah semuanya. Langsung ngajakin mandi, langsung ngajakin belajar malahan anak-anak. Itu anak-anak ngajakin Anda mandi gimana sih? Mandi ke laut. Mandi ke laut? Mandi ke laut. Tadi ada fotonya. Oh, mandi di laut itu? Mandi di Pak laut. Guru, ayo mandi, Iya, ayo. benar. Pak, udah Mandi datang ke yuk. rumah. Padahal belum kenal tuh. Nah, itu kayak ngeliat tuh langsung seneng gitu, kayak keluarga baru dan lain-lain gitu. Ya, Anda belajar apa di sana? Banyak sih mas yang paling ini saya belajar bersyukur dan belajar bahagia. Karena di tengah keterbatasan anak-anak itu nggak ada listrik, apalagi sinyal ada tapi di ujung dermaga sana. Tapi mereka masih bisa seneng gitu, masih bisa bahagia. Saya masih ingat waktu saya SD kalau guru nggak datang seneng ya, iya nggak datang gitu. Tapi mereka itu beneran Senang sedih. kan ada guru itu ya? Tapi kalau mereka sedih beneran. Iya, Jadi iya, besoknya nagih lagi ke rumah kalau lagi sakit. Pak kemarin nggak belajar kita ini gitu. Jadi kayak semangat mereka itu luar biasa. Iya. Saya pernah pada saat dulu kuliah itu saya ke daerah, saya sampai lupa daerahnya mana lah. Tapi intinya sebuah daerah terpencil juga buat mempelajari penduduk karena secara psikologi kan mempelajari penduduk di daerah sana gitu. Itu saya selama sebulan gitu di sana itu buang air nggak ada tempatnya ya, betul biasa lah buang air nggak ada tempat. Mandi itu kalau mau mandi itu, jadi kalau mandi di bak itu harus minggirin itu dulu apa namanya? Yang mau jadi nyamuk itu apa namanya? Jentik-jentik. Nah itu, jadi jentik-jentik di atas semua terus pinggirin dulu baru bisa mandi gitu. Tapi saya belajar satu hal gitu. Jadi saya tinggal di satu rumah, ayah, ibu dan anak perempuan satu. Saya belajar satu hal bahwa ternyata tempe orek itu enak banget kalau Anda kelaparan. Loh bener, karena mereka tuh cuma masak tempe orek gitu. Itu hampir tiap hari masak tempe orek gitu ya. Karena nggak ada makanan lain, itu jangan ngarep makan daging lah. Jadi, dan sehari itu makan cuma sekali 2 kali gitu ya. Tapi itu tempe orek yang paling enak yang pernah saya makan itu. Ketika balik ke Jakarta, saya minta pembantu saya bikin tempe orek, nggak kayak gitu. Udah 8 saya pecat sampai sekarang pembantu saya. Gara-gara tempe orek. Gara-gara tempe orek. Ya ampun. Iya, tapi intinya adalah mungkin ketika kita ditaruh di situasi yang tidak menyenangkan, segala sesuatu yang kecil bisa jadi menyenangkan gitu kali ya. Betul sekali mas. Oke. Cika, tanya. Saya mau tidur. Jangan dong mas. Mas Fajri ini Iya. berhasil mengajak anak-anak berprestasi dalam Olimpiade. Nah, kan ini makanya saya minta Anda tanya. Karena Anda pasti bingung nanya. Coba Olimpiade apa, Cika? Science Squad. Apa? Science Ya, sampai masuk babak semifinal. Iya semifinal benar. Wah, gimana tuh ceritanya? Jadi kan anak-anak di sana
kalau keluar kota itu palingan sekali setahun, lama banget nggak lihat mobil, nggak lihat motor, karena kan di sana nggak ada. Jadi ajang-ajang lomba itu merupakan salah satu motivasi mereka juga untuk ikut ya. Jadi kemarin itu kita ada OSK, Lomba Olimpiade Sains. Jadi seleksinya awal itu di desa masing-masing dan akhirnya kita lolos ke semifinal. Jadi tiap hari belajar, mereka kadang ke rumah, malam-malam itu belajarnya pakai headlamp. Oh, karena kan nggak ada listrik ya? Iya, nggak ada listrik. Kadang kalau kita ada ke rumah murid yang ada gensetnya, itu kita ke sana belajarnya kayak gitu. Gimana sih perasaannya bisa membawa anak-anak ini sampai Nah itu pertama kali Olimpiade. atau dulunya pernah anak-anak ini ke... Kalau ke semifinal, ini baru pertama kali sih Mas. Oh, kalau lomba sains sudah pernah tapi? Tapi kalau udah lomba-lomba kayak OSN sebelumnya udah pernah juga. Tapi masuk semifinal baru kali Iya, ini? baru pertama kali waktu semifinal waktu itu. Oke. Ada sekitar 7 orang murid saya itu yang karena ini bapak guru, ibu guru juga, karena kebahagiaan guru itu ketika lihat anak-anaknya berhasil ke titik tertentu meskipun di orang lain itu biasa, tapi kalau kita lihat perjuangan mereka itu kebahagiaan yang luar biasa banget. Ya, ya, ya. Nah, anda setelah dari sana pulang terus Anda kemana? Atau sekarang ngajar di Jakarta? Di mana? Enggak, sekarang aku lagi bantu-bantu di Pustaka Taman Baca Inovator. Jadi perpustakaan yang ada di beberapa daerah terpencil juga. Ada di Maluku Tenggara Barat, di Musi Banyuasin, yang di dekat ada di Bantar Gebang. Anda ke sana juga? Iya, baru kemarin ke sana. Nggak pengen lagi ngajar di sebuah tempat terpencil lagi gitu? Sebenarnya kalau memang itu sebuah panggilan dan kesempatan dan itu sebuah kewajiban, saya akan tentu, karena ini kan pengabdian dan juga kesenangan ngajar. Pengabdian dan juga Kesenangan, kesenangan. Ya. bener. Oke, baik. Baik, kita potong dulu, kita lanjut lagi sesi satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Nyampe garis finish, kuda diambil diikat. Yang diarak, yang naik. Gua ngeliatin nasibnya kuda loh Mas Dedi. Serius loh. Kudanya ngeces.